Euro-Pacific Partners Indonesia, dan diikuti oleh sambutan dari Ibu Sinta Saptarina selaku Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya akan ada paparan materi dari Bapak Iqbal Alexander selaku founder dari Kertabumi Institute. Dan webinar kali ini akan ada 6 giveaway, yaitu 1 produk daur ulang dan pulsa sebesar 300.000 untuk 100.000 untuk masing-masing pemenang yang akan diumumkan di akhir acara melalui grup WA. Oke, jadi saya pastikan lagi bahwa rekan-rekan semuanya bisa memute-nya dan menggunakan background yang ada. Kali ini kita akan memanggil Kang Denny. Ibu Karina join, Mbak Santi. Oh, baik. Akan ada pesan dari beliau singkat, mungkin tanpa deck ya. Baik. Ibu Karina ada. Oke, jadi alhamdulillah sudah ada Ibu Karina yang akan bergabung. Ibu Karina selaku dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Ibu Karina, selamat siang Ibu Karina. Selamat siang, salam sehat semuanya. Salam Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Silakan Ibu untuk layar dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini mungkin Denny ya yang layar nanti akan melanjutkan presentasinya ya, Den? Ya, baik Bu, nanti saya lanjutkan. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan semua, dan saya sangat senang melihat bahwa kita semua punya kepedulian terhadap sampah. Dan saya juga sangat berterima kasih, ini kebetulan hadir juga bersama kita salah satu penggerak dalam upaya selalu berusaha untuk inspirasi kita semua untuk melakukan gerakan penyelamatan lingkungan, khususnya di dalam pengurangan sampah di lingkungan Indonesia. Dan kami dan Kementerian KLHK Bumi Indonesia ini. Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia sendiri sudah berkomitmen sejak lama. Maaf, ini kayaknya tiba-tiba saya blank nih tadi. Jadi Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia sendiri sudah sejak lama sebetulnya kami mempunyai kepedulian pada sampah, khususnya di sampah plastik. Dan salah satu yang menjadi kegiatan kami yang cukup lama itu adalah kegiatan bersih-bersih pantai di Bali yang dilakukan setiap hari dari sejak tahun 2007 hingga saat ini. Dan itu tidak cukup dengan bersih, kelola komunitas yang berada di lingkungan kelima pantai tersebut. Dan salah satu mungkin cerita yang bisa kami angkat di sini, dan ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu, adalah waktu kami bersama-sama berkolaborasi dengan rekan-rekan dari TPS 3R Seminyak di tahun 2016, di mana kita mencoba melakukan
peningkatan capacity building dari teman-teman pengelola TPS 3R. Saat itu penghasilan mereka itu revenue-nya sekitar 3 juta atau sampai 3,5 juta. Nah, dengan adanya capacity building tersebut, kemudian juga kita membangun networking dengan para pengguna sampah. Akhirnya hingga tahun 2021 kemarin itu penghasilannya bisa hampir 3M. Itu pun juga karena pandemi ada sedikit penurunan, namun sekarang sudah mulai berjalan kembali baik. Dan upaya lain yang juga kita lakukan adalah melakukan pelatihan buat para komunitas masyarakat di sekitar Pantai Seminyak, sehingga alhamdulillah nih Bu Sinta, saya dapat laporan hampir 100%, jadi kurang 1 aja. Kurang 1%, 99% masyarakat di sana sudah memilah sampahnya. Dan bukan hanya memilah, tapi mereka menjadikan tema bahwa sampah itu penghasilan, sampah itu uang gitu buat mereka. Nah, ini dengan semangat-semangat seperti ini, akhirnya kami juga menularkan ke beberapa operation yang lain seperti di Pasuruan, kemudian juga di Semarang, dan baru-baru ini kami bekerja sama dengan Wali Kota Metro Lampung untuk menginisiasi 22 untuk menginisiasi bank sampah di 22 kelurahan di sekitar Kota Metro Lampung. Ada yang berbeda di sini, jadi ini juga salah satu inisiasi yang baru, Bu Sinta, kalau saya izin lapor. Kalau sebelumnya bank sampah itu dilakukan pencatatan secara manual, dan uangnya kemudian nanti diambil setelah beberapa waktu. Nah, untuk yang di Metro Lampung ini, kami bekerja sama dengan salah satu bank nasional. Jadi bank nasional tersebut, dia mengambil semua data nasabah bank sampah, dan pada saat masyarakat tersebut datang ke bank sampah, itu langsung bisa mendapatkan uangnya melalui transfer. Jadi di bank sampah disediakan EDC, begitu ketahuan ditimbang, itu udah langsung masuk uang tersebut sudah langsung masuk ke tabungannya. Kenapa ini kami lakukan? Karena maaf, saya buka masker saya deh, karena suaranya katanya kecil. Kenapa ini kami lakukan? Karena di beberapa area bank sampah itu kami temukan bahwa tadinya kan uang penjualan bank sampah ini diharapkan bisa menjadi tabungan. Namun kenyataannya dengan diambil secara manual, misalkan mereka datang nyetor kemudian dapat 17.000 atau 20.000, ini menjadi tidak kelihatan angkanya. Tapi begitu itu ditabung sampai 1 bulan, itu menjadi lebih kelihatan dan bisa dipergunakan betul-betul untuk barang bermanfaat. Akhirnya dengan semangat seperti itu, kami mencoba berkolaborasi dengan salah satu bank pemerintah, dan alhamdulillah ini bisa berjalan lancar. Jadi mereka kemudian menjadi nasabah bank tersebut, dan pada saat penimbangan itu sudah langsung bisa terkonek dengan dana tersebut. Yang kedua, yang juga menjadi keuntungan buat pengelola bank sampah adalah teradministrasinya data sampah yang ada. Jadi plastik, kaca, dan lain sebagainya itu ketahuan berapa jumlahnya dan berapa penghasilannya. Dan yang ketiga juga karena sekaligus sebetulnya ini promosi bank pemerintah. Jadi bank pemerintah ini menjadikan bank sampah tersebut menjadi agen dari bank, jadi agen perbankan, sehingga mereka mendapat sebagai upaya mereka mendorong inisiatif menabung yang dilakukan oleh bank pemerintah tersebut. Nah, ini mungkin upaya-upaya tersebut, Bu Sinta, mungkin bisa kita tularkan ke area-area yang lain, dan kami siap sih sebetulnya mendukung kalau misalkan ini ada lagi. Dan bisa saya sampaikan juga di sini, seminggu yang lalu kami sempat juga berdiskusi dengan salah satu area di Jakarta, di Bekasi,
kemungkinan kalau misalkan jadi, dan ini juga sedang dalam tahap pembicaraan dengan beberapa pihak, kalau misalkan jadi, model yang kami terapkan di Metro Lampung itu akan kami coba duplikasi di area tersebut. Nah, saya sih berharap kalau misalkan ini bisa kita lakukan bersama-sama, insya Allah sampah yang ada, baik itu sampah plastik, kemudian sampah kertas, dan lain sebagainya, itu bisa kita tangani bersama. Sebetulnya ini bukan masalah materialnya, tetapi bagaimana kita mengubah mentality kita mengubah kebiasaan kita, dan mengubah tata cara kita berperilaku sehari-hari. Perlu saya sampaikan juga, mohon izin, sebetulnya plastik itu bisa menjadi teman kita selama kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Karena kalau kita semua berpindah ke kaca ataupun ke aluminium atau bahan yang lain, ada hal yang lain yang juga berdampak ke lingkungan, misalkan dengan peningkatan karbon emisi, kemudian juga peningkatan kandungan kimia di tanah karena harus dibersihkan dan lain sebagainya. Sehingga ini akhirnya menjadi permasalahan yang berputar terus. Nah, sekarang tinggal mari kita sama-sama kita secara bijak memilah sampah, menggunakan sampah-sampah ini menjadi sumber penghasilan buat bukan menghidupi, sebetulnya menambah penghasilan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan ekonomi sirkular ini sebagai salah satu tonggak penguatan perekonomian di Indonesia. Dan sekali lagi kami dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta bersama rekan-rekan dari tim pengurangan sampah KLHK, dan kami siap, Bu, untuk terus berkolaborasi dan mendukung kegiatan-kegiatan Ibu. Perlu kami sampaikan juga, saat ini kami sedang membangun pabrik pengolahan daur ulang PET yang berlokasi di Bekasi. Insya Allah di bulan November ini kami akan ready untuk menghasilkan resin PET daur ulang yang berkualitas tinggi untuk food grade. Jadi untuk food grade ini, Bu. Kemudian juga kami saat ini juga membuat satu yayasan yang namanya Mahija Parahita Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari para pemulung. Dan sedang dalam progres juga untuk mencari area supaya kami bisa membangun sekolah buat anak-anak pemulung. Dengan demikian, mata rantainya ini juga bisa dihentikan, khususnya dalam lifestyle dari pemulung, kemudian livelihood-nya mereka juga diperbaiki, dan anak-anak ini juga bisa menjadi anak yang sesungguhnya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan inisiatif kami yang terbaru, di samping juga pembuatan bank sampah berbasis komunitas. Dan saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah kita kolaborasi bersama dengan rekan-rekan Kertabumi, dan Kertabumi ini betul-betul menjadi bukan hanya menjadi partner, tapi sudah menjadi keluarga besar dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Dan saya berharap nanti Mas Iqbal kita lanjutkan terus bersih-bersihnya ya, nggak cuma sekali dua kali. Itu aja, terima kasih, salam sehat semuanya. Ingat untuk menjaga kesehatan karena virus COVID yang baru sudah mulai masuk dan angkanya juga sudah mulai naik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karina. Ya, Bu Sinta mohon izin, saya kebetulan ada board meeting, Bu. Jadi saya harus live ini. Baik Ibu Karina, silahkan Bu, silahkan. Ya, terima kasih. Bu Sinta pamit ya Bu. Terima kasih untuk Ibu Karina, luar biasa apresiasi dan aksi nyata dari Coca-Cola terhadap ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan Ibu Sinta Saptarina selaku Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Sinta, selamat siang Ibu Sinta. Terdengar Mbak Santi? Terdengar dengan baik Ibu. Sinta dan Santi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya Mbak. Mas Iqbal, apa kabar? Baik Bu Sinta, alhamdulillah. Baik.
Kalau boleh saya mulai, saya boleh share screen ya. Saya kok kayaknya pengen sharing sambil sharing ini ya, sharing paparan sebentar. Baik, Ibu silakan layar dan waktu untuk Ibu. Oke, sebentar. Kelihatan ya, Mbak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Mas Iqbal dan tim Kertabumi Recycle Center. Yang kami banggakan juga tadi Bu Karina dan tim. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Dan betul yang disampaikan Bu Karina tadi, paling baik adalah kolaborasi, dan saya senang sekali apresiasi atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi webinar ini yang merupakan kerjasama antara Kertabumi Institute dan Coca-Cola terkait dengan ekonomi sirkular dari sampah plastik. Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan hasil asalnya itu dari rumah tangga sebesar 40,7%. Yang kedua adalah dari pusat perniagaan. Yang ketiga adalah dari pasar tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat sampahnya sudah menggunung di mana-mana di berbagai TPA. Yang sebetulnya kalau lihat dari komposisi tadi, banyak sekali plastik dan kertas di dalamnya yang sayangnya dalam kondisi tercampur ya atau belum terpilah. Padahal sebenarnya kertas bekas, plastik bekas ini masih bisa didaur ulang. Dan kapasitas daur ulang kita rendah, 46% dari kebutuhan di Indonesia yang 100%. Jadi sebetulnya masih butuh 7,6 juta ton per tahun. Sebenarnya itu ada gitu, tapi bentuknya seperti ini udah tercampur. Dan Indonesia masih mengimpor dari luar negeri sebesar 3,4 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pabrik di dalam negeri. Seperti tadi Bu Karina menceritakan bahwa Coca-Cola sekarang sedang membangun pabrik bahan baku dari plastik tadi. Mudah-mudahan nanti bahan bakunya bisa terpenuhi dari dalam negeri ya, tidak harus impor. Jadi sampah kita itu tercampur, yang ini merugikan secara ekonomi, mempengaruhi harganya jatuh karena pengotornya tinggi ya. Lalu kita belum terbiasa memilah sampah di sumber. Lalu edukasi masyarakat, pengumpul dan personil juga terlibat. Senang sekali Mas Iqbal membuat webinar pada siang hari ini, berarti ini sudah melakukan edukasi ke masyarakat. Dan kita perlu sekali meningkatkan secara kualitas dan kuantitas upaya pemilahan dan upaya pengumpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampah plastik itu 80% dari daratan masuk bocor ke laut. Dan 30% itu 30% dari seluruh sampah yang masuk itu sampah plastik. Sudah banyak sekali di literatur sampah plastik ini memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, terutama yang di satwa yang di laut dan juga di pesisir, di mana mereka menyangka itu makanannya. Nah, bukan rahasia lagi, sudah ada kajian-kajian maupun dan riset bahwa ada partikel plastik yang ada di darah manusia ya di luar negeri. Dan
Ini ada Ellen MacArthur, salah satu penggiat ekonomi sirkular. Di sini disampaikan ekonomi sirkular adalah sistem pembangunan yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mempertahankan nilai produk, bahan, sumber daya selama mungkin dalam waktu yang lama, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan pendekatan ekonomi linier. Nah, jadi kalau dulu barang dibuat, dipakai, langsung dibuang, sekarang dengan ekonomi sirkular, ini berputar lagi digunakan. Kalau yang hijau ini yang dari yang biologis ya, kalau ini adalah yang manufakturer. Nanti ekonomi maaf, nanti juga saya kira Coca-Cola harusnya bisa membuat matriks sendiri atau diagram tersendiri terkait dengan sirkular ekonomi ini. Dan Ibu Ellen MacArthur ini menyampaikan bahwa baru 14% plastik packaging ini yang di-recycling. Bayangkan masih banyak sekali yang belum di-recycle. Dan kita harus merubah desain dan penggunaan dari plastik sehingga harus ada intervensi yang signifikan. Dan kalau tidak ada intervensi yang signifikan, di 2050 nanti, jangan-jangan lebih banyak plastik di laut daripada ikannya ya, seperti ini. Nah, kami di pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK 75 tahun 2019, yaitu petajaran pengurangan sampah oleh produsen. Di situ juga terlihat sirkular ekonominya. Jadi produsen seperti Coca-Cola mencoba meredesain dan juga menjual sedapat mungkin dengan kemasan yang representatif yang bisa mengurangi kemasan, lalu berkolaborasi dengan retail-retailnya, bagaimana harus menciptakan sistem retur, penarikan kembali, penjualan tanpa kemasan dan sebagainya. Kita sebagai konsumen juga menerapkan gaya hidup minim sampah, seperti mengurangi sampah penggunaan sekali pakai, belanja tanpa kemasan, pilah sampah dari rumah, mengumpulkan sampah kemasan milik produsen. Nah, pengumpulnya, mitra-mitranya mungkin termasuk Kertabumi di sini, itu menawarkan jasa untuk membantu mengumpulkan bahan baku dari sampah plastik maupun kertas ini. Kemudian juga mitra lainnya ada pendaur ulang. Lalu juga bisa juga nanti ada mitra produsen yang membuat produk kemasan daur ulang. Jadi ini sirkular atau digunakan terus-menerus ya. Baik. Nah ini contoh bagaimana upaya pengurangan sampah dari produsen manufaktur, seperti melakukan redesain kemasan, penarikan kembali sampah, bermitra dengan startup, dan sebagainya. Sayang kami belum menyampaikan contoh dari Coca-Cola ya. Lalu juga untuk retail, ada berbagai toko sekarang yang menjual tanpa kemasan. Kalau waktu saya masih kecil nih, kalau beli minyak ke warung tuh harus bawa kemasannya sendiri ya. Jadi ini sudah seperti zaman dulu lagi. Lalu juga untuk jasa makanan dan minum, restoran-restoran sekarang juga sudah mulai lebih ramah lingkungan, tidak lagi menggunakan styrofoam. Lalu juga minta bawa tumblernya sendiri. Sedotannya di Bali sekarang udah tidak pakai plastik, sedotannya kertas dan sebagainya ya. Nah ini ada banyak praktisi minim sampah. Saya kira Mas Iqbal ini termasuk dari salah satu praktisi minim sampah, sangat menginspirasi. Saya recommended untuk mengikuti di media sosial para ibu dan anak muda sekarang ini ya. Lalu kami juga mengajak perubahan perilaku untuk gaya hidup minim sampah, misalnya dari pertama cegah sampahnya, bawa tumbler, bawa kertas itu ya atas lipat ya, lalu belanjanya juga udah yang cari yang kemasannya pakai kertas bukan yang pakai plastik ya, misalnya beli makanan yang dibungkus lemper, yang dibungkus daun pisang ya, bukan yang dibungkus plastik itu. Lalu pilah sampah dari rumah. Lalu habiskan makanan, penting sekali ini, dan kalau tidak habis dikompostkan. Jadi ini ada poster-posternya,
gimana pentingnya kita cegah sampah, lalu mulai belanja tanpa kemasan, pilah sampah dari rumah, habiskan makanan, juga bagaimana kita mengkomposkan sisa makanan, bisa lewat takakura ya, pot gerabah, karung, ekoenzim, biopori, dan sebagainya. Baik, mungkin itu semua paparan dari kami, sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengapresiasi Coca-Cola Indonesia yang berkolaborasi dengan Kertabumi Institute, demikian juga ke Mas Iqbal dengan Kertabumi Institute-nya. Webinar ini tentunya bagian dari komunikasi informasi edukasi yang mengangkat tema ekonomi sirkular, pengolahan sampah, daur ulang sampah plastik. Kami berharap dan kami optimis ini akan banyak lagi pemuda Indonesia yang peduli untuk isu pengurangan sampah. Terakhir, mari kita reduce, recover atau kurangi atau cegah, pilah dan olah sampah. Dan ayo kita memberi contoh mulai dari kita sendiri, mulai dari sekarang. Mungkin itu sambutan dari kami, Mas Iqbal, dan kami juga mengingatkan Idul Adha sebentar lagi. Kami juga mau mengajak semua pihak untuk meninggalkan sampah plastik sebagai pembungkus kurban ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya Kertabumi Institute dengan Mas Iqbalnya. Tetap menginspirasi ya Mas Iqbal ya. Semoga kolaborasi antara Coca-Cola, Kertabumi Institute, dan KLHK masih terus berlanjut, bahkan berkembang lebih besar lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta atas paparannya yang sangat luar biasa. Ibu berkenan untuk kita foto dulu Bu untuk mengabadikan momen ini. Untuk para rekan-rekan, silakan untuk diaktifkan dulu kameranya. Kita akan mengabadikan momen ini. Silakan. Mas Denny, apa kabar? Mas Denny, apa kabar Mas Denny? Baik, Ibu Sinta. Sehat ya Ibu Sinta ya, dan terus menginspirasi. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Mari kita di Gedung Sate ya. Oke, panitia siap. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. 1, 2, 3. Pada hari ini, beliau merupakan penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Muarujambi. Beri aplaus dulu dong. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya juga ada Dan layar. Pak Santi masih di mute. Terima kasih Ibu Sinta. Apabila Ibu ada keperluan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan grup ini, webinar kali ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Amin, amin. Pamit. Amin, Ibu silahkan. Biasanya yang kami ingatkan kembali untuk peserta untuk meng-unmute ya, dan mem-mute kameranya maupun mikrofonnya ya. Jangan lupa untuk mem-mute mikrofonnya agar kita fokus ke para pematerinya. Dan mungkin kita ada sedikit sambutan lagi dari Kang Denny Wahyudi ya. Sedikit Kang. Ya, makasih Kak Santi. Silakan. Untuk disiapkan decknya Kak Santi. Semangat pagi semuanya. Pagi. Di Coca-Cola biasanya kalau pagi, siang, sore, malam kalau kami ketemu selalu pakai icon semangat pagi biar kita selalu segar begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini, di siang hari ini dalam keadaan terus sehat dan semangat, terutama kolaborasi kami dari Coca-Cola Euro Pacific Indonesia, dari CCP Indonesia, bersama teman-teman dari Kertabumi Institute, alhamdulillah oleh Ibu Lucia Karina, dan juga oleh Ibu Sinta, selaku KLHK. Kami dari CCP ini ada beberapa hal sebelum kita memulai
webinar kita terkait pemaparan materi nanti dari Mas Iqbal, bahwa kita di Sumedang ini memang ada yang namanya Coca-Cola Forest ya. Kita berawal istilahnya ada namanya Fun Learning Studio. Kenapa ini muncul? Karena ini berawal dari bagaimana pemberdayaan terhadap komunitas kita ketika masa-masa dahulu offline. Kita bersama-sama melakukan training, melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar. Tapi luar biasa ketika kita bergerak menuju suasana online karena adanya pandemi COVID, kita melakukan improvement. Dan kesembutan kegiatan ini tidak hanya muncul dari wilayah Sumedang, tapi alhamdulillah saat ini sudah malah hadir dari berbagai komunitas, teman-teman kita dari seluruh Indonesia ya. Saya lihat tadi ada yang dari Minahasa, lihat tadi dari Medan, bahkan beberapa ada yang dari Papua. Selamat datang bergabung di webinar kita. Mudah-mudahan Mbak Santi bisa di-share screen sedikit. Di Coca-Cola Forest ini kita memang mempekerjakan, mengoperasikan infrastruktur manufakturing dan logistik terbaik ya di kelasnya. Kita ada mengelola 5.500 karyawan dan kita juga ada sebanyak 8 manufakturing yang ada di kami. Kebetulan saya saat ini ada di wilayah Sumedang. Dari 8 manufakturing itu kita ada di Medan, ada di Lampung, ada Bekasi 1 dan Bekasi 2 termasuk di Sumedang, ada di Semarang, ada juga di Pasuruan dan Badung di Bali. Kebetulan di Jawa Barat ini kita ada 3 manufakturing ya, di Bekasi 1, Bekasi 2, tepatnya di wilayah Kecamatan di Cikarang Barat, dan kita ada di Kecamatan Cimbangun di Sumedang. Akhirnya kita memiliki 37 lini produksi dan punya lini preform sebanyak 9, dan kita punya distributor resmi sebanyak lebih dari 380. Mangga next Mbak Santi. Inilah yang kami lakukan, bahwa kami ingin memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan ya, sembari menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bisnis kita, untuk komunitas, dan untuk bumi ini. Sehingga kita berharap bahwa kesuksesan yang kami ini dibangun oleh orang-orang yang hebat, kami berusaha untuk memberikan layanan yang hebat, dan berusaha untuk memberikan kesegaran lewat minuman yang luar biasa. Lanjut, Mbak Santi. Ini adalah salah satu tindakan nyata resmi keberlanjutan menggunakan bisnis dan merek yang kami lakukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kebetulan ini adalah foto yang kami ambil di wilayah Bekasi 1 Klan, tepatnya di Kecamatan Cikarang Barat, bagaimana kita berupaya untuk melakukan sebuah program yang namanya solar panel ya, di wilayah Kecamatan di Cikarang Barat, bukan di Kabupaten Bekasi. Sehingga kita ingin bergerak untuk manusia dan untuk bumi. Lanjut, Pak Santi. Ini berbagai fokus kita, bagaimana kita fokus dari sisi iklim. Kami bertujuan untuk mencapai nol bersih di tahun 2040, mohon dukungan dari semuanya. Kita juga berusaha untuk mengumpulkan seluruh kemasan kami sehingga tidak ada lagi yang berakhir sebagai sampah. Lalu kita berusaha untuk menjadi perusahaan minuman ya, yang menawarkan beragam pilihan, minuman yang lebih banyak kepada konsumen kita, cukup banyak varian-varian produk kita, termasuk kepada masyarakat. Kami ingin menjadi kekuatan untuk kebaikan dengan memperjuangkan dan mengembangkan ekonomi di masyarakat. Khusus untuk bidang air, kami ingin menangani air dengan perawatan penuh di seluruh bisnis dan rantai nilai kami. Tadi juga disinggung bagaimana kita memang perusahaan yang berhubungan air, maka kita berusaha untuk mengembalikan air juga. Dan ini adalah rantai bisnis kita. Memasok bahan utama dan bahan baku secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lanjut, Pak Santi. Inilah salah satu kegiatan kami yang kita sebut dengan Coca-Cola Forest. Kebetulan Coca-Cola Forest di pabrik yang 8 manufacturing itu ada 3. Yang pertama ada di Lampung, yang kedua ada di Sumedang, yang ketiga ada di Semarang. Ini adalah sarana edukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran cinta lingkungan, sehingga akhirnya memiliki sikap dan perilaku cinta lingkungan itu sendiri, serta memiliki keterampilan bagaimana mengelola lingkungan. Ini adalah salah satu titik di dekat di area pabrik kami di Sumedang. Kami melakukan edukasi kepada rekan-rekan anak-anak siswa yang ada di sekolah tentunya. Lanjut, Mbak Santi. Di Coca-Cola Forest ini, kebetulan kita mempekerjakan ada sekitar 5 karyawan
dan karyawannya berasal dari komunitas yang ada di wilayah sekitar pabrik kami, dan mereka hidup bersama kami, beraktivitas setiap hari, berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Decknya belum bergeser ya Kak Santi. Dan kegiatan yang kita lakukan ini sesungguhnya ini yang kami lakukan yaitu terkait dengan penanganan lahan kritis, dan kita selalu melakukan donasi pohon melalui Coca-Cola Forest untuk lahan kritis di Provinsi Jawa Barat. Kita melakukan penanaman di wilayah Kabupaten Sumedang, di wilayah Gunung Gelis, ada di wilayah Purwakarta, di Tasikmalaya, dan wilayah-wilayah yang lain. Termasuk bagaimana fokus kita terkait dengan edukasi proaktif ya, edukasi pengolahan sampah bagi masyarakat melalui kegiatan Fun Learning Studio ini sendiri. Sehingga kita membuat ketika orang mampir ke Coca-Cola Forest, mereka fun, mereka senang, dan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga melakukan pengelolaan sampah, jadi hampir seluruh kemasan botol PET yang kami punya, ya, itu bisa menjadi polybag kita, dan itu menjadi bahan pengelolaan bagaimana pupuk-pupuk organik yang kami olah, lalu kita masukkan dalam polybag yang kita gunakan botol PET bekas itu. Dan juga kita melakukan pengelolaan limbah ampas teh fresh tea menjadi sebuah kompos organik. Selain itu juga limbah-limbah sampah rumah tangga yang kita olah menjadi bermanfaat. Selanjutnya kita juga kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan sosialisasi kegiatan Coca Forest ini dan Pandemic Studio ini melalui pameran dan saluran komunikasi. Terakhir kami juga waktu itu diundang oleh DLH Provinsi Jawa Barat ketika sebelum pandemi di wilayah Gedung Sate bersama dengan Ibu Sinta juga bersama-sama melakukan gerakan di sana. Lanjut Mbak Santi decknya. Dan botol bekas yang kita gunakan sudah terlampir hampir sekian puluh ribu. Lalu kita punya bibit pohon yang kita tanam, dan ini semua terdata, terdokumentasi, ada Gmap-nya, ada lokasinya. Salah satunya adalah bagaimana foto yang kiri atas itu kita menanam di area Gunung Gelis bersama stakeholder dan bersama aparat, bersama komunitas. Lalu juga kami melakukan support penanaman di area Waduk Jati Gede bersama Wakil Bupati Sumedang, bagaimana untuk menjadi area-area tersebut menjadi hijau dan menjadi wilayah wisata yang lebih baik dan lebih produktif ke depan. Lanjut, Mas Andi. Tidak lupa kami juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Satgas Citarum Harum. Kebetulan di area kita ada Satgas Citarum Sektor 21. Ini salah satu hal yang selalu kita gaungkan. Kita bekerja sama berkolaborasi untuk mendukung program Citarum Harum dengan donasi dan penanaman pohon di lahan kritis, dan termasuk juga di dalamnya kita mendorong perubahan perilaku masyarakat tentunya, karena kita tidak bisa bergerak sendiri untuk melakukan pemilihan sampah dari sumbernya melalui donasi tempat sampah terpilah. Lanjut Kak Santi. Lanjut, tadi sudah disampaikan kita mengelola 5 personil, inilah kawan-kawan kita. Dan terima kasih hari ini juga hadir dari teman-teman dari PKK Kecamatan Cimanggung, PKK Kabupaten Sumedang. Ini salah satu edukasi lingkungan, bagaimana menggabungkan inisiatif pelestarian ya lingkungan melalui program pemberdayaan warga dan pemanfaatan sampah organik rumah tangga. Kami bersinergi dengan teman-teman dari PKK di Kabupaten Sumedang. Ini kebetulan bertempat di aula kecamatan langsung. Dan alhamdulillah teman-teman di Coca-Cola Forest menjadi tenaga yang cukup ahli dalam mengelola sampah rumah tangga ini. Next, lanjut. Selain tadi kita memproduksi menggunakan kompos organik dari limbah ampas teh fresh tea, kami juga melakukan continuous improvement. Bagaimana kita punya kelola yang namanya disebut dengan rumah pupuk ya di area Coca-Cola Forest. Kebetulan alhamdulillah teman-teman di Coca-Cola Forest juga hari ini hadir mengikuti webinar ini, di mana dengan sampah rumah tangga yang sudah bau, busuk, dan tidak berguna tadi kita olah. Bahkan beberapa support yang kami lakukan untuk mendukung program pemerintah bagaimana meminimalisir sampah dari sumbernya, mengurangi, karena isu sampah yang sangat besar ini, akhirnya kita melakukan pengolahan sampah itu dan hasilnya cukup sangat bermanfaat sekali. Kita mendapatkan namanya pupuk organik cair dan pupuk organik padat, termasuk juga ada ekoenzim di dalamnya. Dalam waktu start Januari 2021 sampai hari ini kita sudah lebih dari 474 kg sampah dan menghasilkan sekian kilo dan sekian liter yang kita manfaatkan untuk
pupuk organik yang kita lakukan dan kita bibit di wilayah Coca-Cola Forest sehingga menjadi bibit-bibit berkualitas. Lanjut, Santi. Dan inilah salah satu program yang baru terobosan yang kami lakukan. Mungkin di sini juga ada kawan-kawan kita dari pergerakan teman-teman dari Desa Bestari. Desa Bestari ini merupakan program kelanjutan kami untuk mewujudkan masyarakat yang kita ada singkatannya Bestari, bersih, sehat, tangguh, lestari, dan mandiri, sehingga terintegrasi dari program edukasi, lingkungan hidup, kesehatan, dan kewirausahaan. Dan dalam waktu 3 bulan di 2021 kami bisa melakukan pengumpulan sampah sebanyak 186 kg anorganik melalui program sedekah sampah. Ada pemilihan sampah juga ekonomis berbasis masyarakat, dan ada pemanfaatan hasil ekonomi sampah untuk kegiatan sosial. Ini kita bergerak bersama masyarakat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar, diawali dengan pengolahan sampah organik dari sumbernya untuk mengurangi timbulan-timbulan sampah di Kabupaten Sumedang tentunya. Lanjut, Kak Santi. Alhamdulillah, seiring ikhtiar yang kami lakukan, kami mendapatkan apresiasi karena kita memang komitmen selalu menjadi mitra CSR dari Provinsi Jawa Barat, dan sampai hari ini tahun ini 2017 kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, mungkin demikian pemaparan dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah informasi bahwa kita perlu adanya kolaborasi baik dari tataran pebisnis, baik tataran disebut dengan pentahelix ya, bagaimana akademisi, bagaimana pelaku bisnis, pelaku komunitas, government, dan media bisa bersatu padu untuk bisa menyelesaikan isu sampah ini. Terima kasih kepada seluruh komunitas, teman-teman, kawan-kawan yang bisa hadir di dalam kesempatan webinar kali ini. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi, luar biasa banget Denny. Jadi kita banyak banget nih komunitas yang datang. Hari ini ada dari PKK Kecamatan Cimanggung dan PKK Kabupaten Sumedang, lalu ada volunteer dari Penggerak Desa Bestari, lalu juga ada komunitas Gempa, Gerakan Muda Peduli Alam, lalu ada MOTA, ada BBS, Bandung Bersih Sampah, lalu ada Duli Peduli Limbah, lalu juga ada DLH dari Kabupaten Sumedang, ada juga tim dari Coca-Cola Forest Kabupaten Sumedang, dan karyawan CCEP dari seluruh Indonesia. Oke, mungkin kita mau putar video kali ya, Bang Denny ya? Ya, video singkat enggak? Oke, kita akan putar video. Di Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia, kami berkomitmen untuk meninggalkan warisan positif dan memastikan dampak minimal terhadap lingkungan. Sejalan dengan prinsip kami mengoperasikan bisnis secara berkelanjutan, kami mendukung program yang membantu melindungi serta meregenerasi sistem alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Coca-Cola Forest merupakan satu dari rangkaian program berkelanjutan yang kami jalankan di Indonesia. Pertama kali diluncurkan di Lampung pada tahun 2014. Coca-Cola Forest hadir dengan menggabungkan inisiatif pelestarian lingkungan melalui pembibitan pohon sekaligus pemberdayaan masyarakat di area sekitar kami beroperasi. Di wilayah Sumedang sendiri selama 6 tahun terakhir, kami aktif menjalankan berbagai aktivitas lingkungan, seperti penanaman dan pendonasian pohon ke komunitas sekitar, daur ulang limbah produksi, yakni pengelolaan limbah ampas TPSI menjadi kompos organik, dan sampah kemasan plastik dijadikan polybag. Mulai Januari 2021, kami menjadikan sampah organik rumah tangga sebagai bahan baku kompos organik, di mana kami olah secara berkelanjutan, menghasilkan pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang berkualitas. Serta program pengembangan kesadaran cinta lingkungan bagi masyarakat sekitar pabrik melalui Fun Learning. Menjadi bagian dari perubahan baik bagi lingkungan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Selama beberapa tahun belakangan, saya bersyukur mendapatkan kesempatan belajar hal-hal baru yang bermanfaat langsung dari ahlinya.
Lewat Coca-Cola Forest, saya Teh bersama teman-teman akan meneruskan ilmu ini kepada warga sekitar, agar lebih banyak lagi orang-orang yang terlibat dari pergerakan menuju lingkungan lebih baik. Coca-Cola Forest adalah bentuk komitmen kami untuk bertumbuh bersama masyarakat di area tempat kami beroperasi sebagai bisnis yang bertanggung jawab. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membawa manfaat bagi masyarakat sekitar serta mewujudkan lingkungan yang baik. Oke, tadi video sudah kita putarkan. Mungkin kita akan masuk ke acara selanjutnya, Kang Denny. Terima kasih atas paparannya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Sebelum kita masuk acara selanjutnya, kami juga mau mengingatkan akan ada giveaway berupa produk daur ulang dan juga pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Oleh karena itu, terus ada di webinar ini sampai akhir. Dan kali ini kita akan masuk ke pemateri berikutnya, yaitu Kak Iqbal Alexander selaku founder dari Kertabumi Institute. Untuk Kak Iqbal. Oke, terima kasih Kak Santi. Sebelum minta maaf, saya lagi di airport, jadi mungkin teman-teman nanti mendengarkan banyak suara panggilan pesawat. Tapi sekali lagi terima kasih buat Kang Denny, Ibu Karina dari CCP Indonesia, juga Ibu Sinta dan rekan-rekan dari KLHK lainnya. Juga yang nggak kalah penting teman-teman yang hadir hari ini, kalau saya lihat di listnya banyak pegiat lingkungan ataupun banyak pengurus bank sampah, banyak dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi terima kasih banyak udah bergabung hari ini. Mungkin dari saya tidak akan mengajarkan sesuatu karena saya yakin teman-teman sini juga sudah sangat mendalami isu lingkungan. Jadi paparan yang saya berikan lebih kepada lesson learned maupun best practice Kertabumi di sekitar 6 tahun kami berkecimpung di industri daur ulang. Saya share screen dulu. Oke, jadi saya datang dari Kertabumi Institute dan kami sudah terbentuk dari tahun 2016. Jadi kami fokus. Teman-teman yang mohon bisa di mute ya, supaya bisa kondusif. Ini yang Ya, jadi Kertabumi adalah social enterprise atau startup bahasa sekarang, konservasi lingkungan berbasis ekonomi kreatif. Jadi kami mengembangkan banyak solusi-solusi untuk lingkungan, baik dari pembangunan bank sampah, ataupun konservasi mangrove dan terumbu karang. Buat teman-teman yang baru kenal, selamat salam kenal semua, semoga kita bisa kolaborasi. Kami sudah beroperasi di 17 provinsi, punya sekitar 107 bank sampah, jadi sudah banyak cabangnya. Jadi kalau teman-teman bisa berdomisili di kota kami beroperasi, bisa silakan kontak kami. Setiap bulannya kami mendaur ulang sekitar 102.000 sampah di 47 kota dan kabupaten. Dan kami fokusnya untuk mensupport terutama pemerintah dan perusahaan bisa memperkuat skema ekonomi sirkuler. Jadi dari sampah yang kami ambil, baik dari perusahaan atau dari masyarakat, sampah yang kami ambil baik dari perusahaan dan masyarakat akan kami bawa di bank sampah kami, di mana masyarakat sekitarnya sudah kami latih untuk mendaur ulang. Dan sampah yang terkumpul biasanya kami olah menjadi 3 jenis produk, yaitu ada waste to souvenir, ada waste to furniture, dan ada waste to construction. Jadi untuk dibuat produk-produk ini agar diserap kembali baik oleh masyarakat ataupun perusahaan sehingga bisa mengurangi kemudahan sampah ataupun memproduksi barang serupa dengan material yang baru. Buat teman-teman yang mau belajar ini semuanya, silakan nanti cek di Instagram atau YouTube kami, karena Kertabumi sifatnya open learning, jadi siapapun bebas bisa belajar. Setiap bulannya kami selalu ada workshop, baik tentang daur ulang sampah, tentang daur ulang masker medis, skincare organik. Jadi sekali lagi, silakan dicek aja kalau teman-teman semua mau belajar lebih lanjut tentang konservasi lingkungan. Oke, nah untuk memulai sesi kita hari ini, mungkin saya
tadi mau meng-highlight apa yang sebenarnya Ibu Sinta juga udah utarakan, maupun Ibu Karina juga udah utarakan. Jadi semakin maju perekonomian sebuah negara akan menghasilkan sampah yang lebih banyak. Atau mungkin yang lebih kecilnya, semakin besar gaji kalian, pasti jumlah sampahnya akan semakin banyak. Itu adalah hal yang wajar, dan sampah tidak punya kaki dan tidak punya tangan, jadi tidak mungkin bisa mencemari, sehingga saya pikir mungkin teman-teman juga setuju bahwa isu sampah akhirnya kembali kepada dua hal, yaitu ke governance atau tata kelola, maupun ke behavior ataupun perilaku kita. Dan biasanya kalau tata kelola tugasnya pemerintah, tapi yang paling penting teman-teman sini bisa membentuk perilaku. Jadi gimana bisa melakukan perubahan supaya masyarakat mau memilah sampah. Dan yang paling penting lagi, mungkin di abad sebelumnya atau ketika kita lagi kecil, pasti selalu belajarnya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi paradigma itu sudah tidak tepat, karena kalau teman-teman cuma buang sampah pada tempatnya, teman-teman hanya memindahkan masalah dari rumah kalian ke TPA. Gitu. Jadi paradigma yang tepat di abad ini adalah pilah sampah sesuai jenisnya dan buanglah sampah sesuai jenisnya untuk memperkuat skema sirkular ekonomi. Oke. Dan sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman di sini semua ya, karena banyak aktivis di sini, ada 200 orang. Saya mau nanya dulu, apakah sampah berkontribusi terhadap pemanasan global atau terhadap perubahan iklim? Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa tulis di chat box ya. Perilaku kita dalam membuang sampah, apakah berkontribusi terhadap emisi yang memperkuat pemanasan global dan perubahan iklim? Ada yang bisa jawab? Kak Santi bisa bacakan kalau ada yang tulis di chat box-nya. Baik. Kita lihat di kolom chat. Bagaimana kontribusinya sampah terhadap pemanasan global? Semuanya hampir rata-rata menjawab sangat berkontribusi. Iya, tapi bagaimana berkontribusinya? Sebentar, sangat berpengaruh karena, sebentar. Oke, mungkin saya ringkas ya. Sangat berpengaruh, terbuang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oke, jadi teman-teman benar semua. Jadi ketika kalau kita bahas isu lingkungan sekarang, yang paling penting mungkin climate change, perubahan iklim. Nah, sangat erat kaitannya dengan perilaku kita membuang sampah. Sehingga ketika teman-teman nanti campaign atau edukasi, jadi harus dihubungkan ke sana isu sampah secara lokal, tapi isu nasional dan global ke isu perubahan iklim. Jadi bagaimana sampah bisa berkontribusi untuk menghasilkan emisi gas rumah kaca dari dua hal ini. Pertama, perilaku kita tidak memilah sampah sehingga sampah akan tertumpuk di TPA dan terjadi pembusukan yang tidak sempurna di TPA yang akan menghasilkan gas metan. Jadi kalau misalkan kita buang sampah antara sampah sisa makanan dan sampah plastik dalam satu wadah, dan akan tertumpuk di TPA, proses degradasi sampah organiknya tidak akan sempurna, jadi akan terperangkap sehingga akan menghasilkan gas metan. Itu nomor satu. Nomor dua adalah pembakaran terbuka ataupun pembakaran dan insinerasi menghasilkan gas rumah kaca juga. Dari kedua aktivitas ini menghasilkan gas yang berbeda. Apabila pembusukan sampah di TPA menghasilkan CH4 atau metan, sedangkan kalau pembakaran sampah, entah itu sampah daun, sampah batang pohon, ataupun plastik, menghasilkan karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Sebelum saya lanjut, teman-teman tolong Dewi Astuti ya, nggak usah coret-coret screen-nya. Sekali lagi Dewi Astuti, nggak usah coret-coret screen. Oke, saya stop dulu. Sebentar. Sebelum saya lanjut, teman-teman tolong semua mic dimatikan dan jangan mencoret-coret screen. Mbak Dewi Astuti, punten. Oke, saya share screen lagi.
Oke, jadi teman-teman udah tahu ya kontribusi sampah terhadap perubahan iklim. Ini pun tertulis dalam IPCC Guideline 2006 volume 5. Dan berikutnya adalah ini adalah komposisi pengolahan sampah di Indonesia yang dilakukan riset oleh WRI tahun 2019. Jadi ini berhubungan dengan yang atas, yang tadi di atas kan sampah menghasilkan emisi karbon dari pembusukan sampah di TPA maupun incinerasi terbuka. Jadi kenyataannya tahun 2019 data dari MRI menyatakan bahwa 60% hanya tertumpuk di TPA. Nah ini yang akan menghasilkan CH4 atau metan. Lalu 10% akan dibakar. Nah ini akan menghasilkan karbon dioksida ataupun nitrogen dioksida. Jadi mungkin sekitar 70% pengolahan sampah di Indonesia akan menghasilkan emisi karbon. Sehingga ketika teman-teman lihat kalau data NDC atau LTS atau data-data pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim, pasti ada sektor sampah karena ada kontribusi. Lanjut. Nah, yang paling penting hari ini sebenarnya saya mau membahas ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Tadi Ibu Karina sama Mas Denny udah menjelaskan ya bagaimana Coca-Cola memperkuat ekonomi sirkular dengan membangun pabrik dan lain-lain. Tapi itu terlalu tinggi buat kita di kalangan tapak atau masyarakat untuk membangun sebuah pabrik. Namun banyak yang bisa kita lakukan dengan membentuk UMKM daur ulang untuk memperkuat ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Nah, sebelum teman-teman masuk ke ekonomi sirkular, pastikan dulu teman-teman sudah mengetahui berbagai jenis sampah plastik, terutama saya yakin kalau teman-teman bank sampah mau udah merem ya karena udah hafal, tapi nomor atau kategori sampah plastik mewakili bagaimana sampah plastik itu terbentuk, sehingga untuk industri di hilirnya ketika kami mendaur ulang, kita harus memisahkan masing-masing. Karena contohnya, plastik nomor 1 PET dan plastik nomor 2 HDPE, masing-masing membutuhkan titik leleh yang berbeda-beda. Jadi kalau PET biasanya lebih tinggi, HDPE lebih rendah. Jadi kalau dicampur, tidak akan menjadi sebuah produk yang bagus. Jadi harus teman-teman pilah sesuai jenis plastik masing-masing. Setiap plastik pun produknya banyak ya, 1 PET bentuknya juga banyak, atau HDPE juga banyak. Biasanya kalau minuman Ades atau Coca-Cola, badan botolnya, pasti itu PET kemungkinan besar, tapi tutupnya adalah HDPE, adalah PP atau PVC. Jadi harus dipilah berdasarkan jenis plastik masing-masing. Di Kertabumi, kami mendaur ulang sampah dengan 2 metode, yaitu metode padat karya dan metode padat modal. Dua-duanya kami kembangkan karena menjawab kebutuhan yang berbeda. Jadi teman-teman silakan nanti mau coba untuk proyek yang mana. Kalau metode padat karya sesuai namanya, pasti akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mengolah sampah dengan lebih dengan menitik beratkan terhadap kreativitas dari masyarakatnya. Jadi dengan teknik menjahit, dengan heat press, dengan dirajut sampah plastik bisa menjadi produk ini. Dan kalau metode padat modal, pastinya membutuhkan modal, jadi umumnya dibuat skala industri kecil untuk komunitas, untuk membuat berbagai macam produk seperti meja, bangku, dan lain-lain. Nah, di slide saya berikutnya, saya akan membahas 2 metode ini, tekniknya seperti apa, dan apa yang kalian butuhkan untuk dapat membuat produk seperti ini. Yang pertama adalah metode padat karya. Kalau teman-teman cek di gambar sebelah kiri, ini merupakan salah satu produk yang paling banyak sebenarnya dibeli di Kertabumi. Kami jual juga di e-commerce dan bisa mendaur ulang segala jenis sampah plastik, terutama yang umumnya bank sampah tidak terima. Sampah plastik fleksibel seperti ini, yang harganya sangat minim, bisa teman-teman daur ulang menjadi produk ini. Jadi metode padat karya adalah kita memaksimalkan peralatan yang ada di rumah dan menitik beratkan terhadap kreativitas dan tenaga manusia. Dan jadi proses pembuatannya, teman-teman tinggal ambil kantong kresek ya, warna apapun, dan nggak harus kantong kresek, tapi bisa juga kemasan produk mie instan atau ciki-cikian bisa juga. Jadi dari sampah plastik nomor 1 kita ubah menjadi lembaran plastik nomor 2 seperti ini. Nah, setelah udah menjadi lembaran seperti ini,
teman-teman tinggal membuat pola aja. Kalian mau buat apa? Buat dompet, buat tas, atau yang lainnya. Jadi kalian bisa membuat produk-produk seperti jadi tote bag, jadi pouch bag, jadi lanyard, jadi laptop case, jadi luggage tag, jadi hats. Jadi sebenarnya setelah menjadi lembaran, treatmentnya tinggal sama persis kalian punya bahan baku seperti kain biasa. Jadi mau dibentuk apapun, menggunakan teknik jahit, mesin jahit, jarum jahit, benang jahit yang sama. Jadi tinggal kalian replace aja. Dan juga di Kertabumi kami berusaha juga untuk mengkombinasi antara produk daur ulang sampah dengan material lokal. Jadi kalau teman-teman yang tinggal mungkin di Jogja, ada banyak kain persia batik, atau kalau di Lombok banyak anyaman bambu, silahkan dikombinasi juga, supaya produk yang kalian buat punya cerita, punya identitas, jadi lebih menarik karena membawa unsur budaya. Ini ada video yang mau saya play tentang pengolahan sampah plastik dengan metode padat karya, silahkan cek. Oke, jadi di video ini pun teman-teman bisa mendaur ulang sampah yang mungkin meningkat ketika pandemi, karena kita semua pasti sering memesan produk secara online lewat e-commerce. Nah, teman-teman bisa mendaur ulang itu semua menjadi berbagai macam produk, seperti di sini ada tote bag, ada lanyard, ada dompet, dan lain-lain. Jadi silakan disesuaikan dengan market kalian. Oke, nah sekarang saya mau bahas tentang pengolahan sampah PET atau air minum, badan air minuman dalam kemasan. Sebelumnya saya mau nanya dulu teman-teman di sini, bagaimana cara kalian mendaur ulang sampah kemasan PET seperti ini? Ada yang mau share mungkin di chat box aja ya. Bagaimana kalian mendaur ulang sampah kemasan PET? Jual ke bank sampah dari Fatah Depok. Iya, itu bukan didaur ulang ya Fatah, jadi cuma dijual. Bikin eco-brick. Oke, eco-brick, betul. Jadi eco-brick, jadi pot, tempat duduk. Oke, jual pemulung. Oke, teman-teman makasih banyak nih insight-nya ya, saya dapat ide baru jadinya. Jadi sampah PET kan merupakan, seperti teman-teman tahu ya, sampah yang paling dicari-cari. Jadi kalau kita buang ke jalan juga pasti hilang. Cuman saya maunya teman-teman bisa memberikan added value atau nilai lebih kepada sampah PET supaya ketika kalian jual pun ke bank sampah induk atau ke pengepul bisa lebih tinggi lagi nilainya. Di Kertabumi kami bank sampah PET menjadi 2 produk untuk bahan baku. Pertama dicacah supaya menjadi cacahan seperti ini, kedua diserut supaya menjadi tali. Nah, dua-duanya akan menghasilkan produk yang berbeda. Kalau dicacah, pastinya pakai mesin cacah. Kalau diserut, cukup pakai peralatan manual seperti cutter untuk menyerut botol PET. Kalau cacahan, hasilnya bisa jadi seperti flake seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal jual aja ke pengepul, biasanya lebih tinggi harganya. Kalau di Kertabumi, sampah PET mungkin cuma 4.000-5.000, tapi kalau udah dicacah, bisa sampai 9.000, 10.000, jadi bisa double harganya. Nah, kalau gambar berikutnya adalah sampah PET yang kami serut supaya jadi tali. Nah, setelah jadi tali, teman-teman bisa pakai langsung untuk mengikat atau untuk dianyam. Dan di Kertabumi, sampah PET yang udah kami cacah, selain kami jual ke bank sampah induk atau pengepul, biasanya kami olah menjadi 2 produk. Pertama menjadi konblok atau batu bata. Saya pikir juga ini udah inovasi yang udah cukup umum ya, teman-teman bisa lihat di internet sudah banyak.
Dan kedua, kalian bisa membuat berbagai macam produk seperti plakat atau meja atau bangku. Jadi masih banyak produk yang kalian bikin. Teknisnya membuat konblok atau batu ataupun plakat dan lainnya adalah kalian mencampurkan antara pecahan PET dengan semen. Fungsinya PET sebagai agregat pengganti pasir. Jadi akan memperkuat tekstur dari konblok ataupun batu-batu atau DM kami kalau lebih detailnya. Nah, sedang ini menganyam dengan tali kemasan sampah PET bisa menjadi laundry bag, bisa menjadi keranjang, dan jadi banyak hal lainnya. Jadi bisa membuat produk yang menarik, karena biasanya kalau di Indonesia banyak pengrajin penganyam bambu ataupun pandan berduri. Teman-teman tinggal ganti aja dengan dari bambu menjadi dari tali PET. Karena pertama lebih kuat hasilnya, karena plastik pasti bisa bertahan puluhan tahun, dan juga jumlah materialnya banyak di mana-mana. Nah, ini adalah salah satu teknik mendaur ulang dari botol PET menjadi tali. Silakan teman-teman cek. Oke, jadi ini adalah salah satu teknik menganyam tali PET yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat produk yang simple ya, seperti gelang, atau membuat produk yang lebih kompleks menjadi keranjang dan lain-lain. Berikutnya adalah metode padat modal untuk industri kecil. Kenapa industri kecil? Karena teman-teman membutuhkan mesin dan bahan baku ataupun dana di awal yang cukup besar. Jadi kami punya tiga tema untuk mendaur ulang sampah plastik. Pertama adalah untuk sampah plastik menjadi souvenir, bisa menjadi plakat, menjadi nampan, menjadi jam dinding, jadi vas bunga, jadi poster dan lain-lain. Lalu kami juga membuat dari sampah plastik menjadi furniture, jadi meja, bangku, dan lainnya. Dan menariknya bahwa furniture yang kalian bikin di sampah plastik akan lebih kuat dibandingkan kayu, karena plastik anti rayap, anti air, anti patah, jadi bisa kalian pakai bertahun-tahun. Juga adalah untuk waste to construction, jadi dari sampah plastik menjadi bahan bangunan, entah menjadi ubin atau menjadi konblok. Ini video terakhir sebelum nanti saya stop, silakan teman-teman cek. Oke, jadi untuk membuat plastik to furniture, teman-teman membutuhkan peralatan. Oke, seperti pertama mesin cacah harus bisa mencacah tutup botol dari Ades misalkan, dicacah kecil-kecil dengan mesin cacah pastinya. Lalu kalian butuh loyang.
untuk menghasilkan papan plastik seperti ini. Jadi warna papan akan ditentukan dengan warna plastiknya warna apa aja. Hijau pasti ades gitu. Terus kalau putih apa? Buat bentuk loyang yang kalian inginkan. Jadi kalau mau kotak, mau panjang. Jadi kalau kalian mau bikin seperti ini, segi bentuk loyangnya pun harus segi 6, atau kalian mau kontak, bentuk loyangnya pun udah soft kontak. Jadi begitu kering, kalian udah jadi produk yang mau kalian tuju. Terus ini harga mesin cacah, kalian bisa cek di Tokopedia sekitar ini, atau cek juga ke toko-toko lain, tapi ini barang yang cukup umum dan penting ketika kalian mau membuat produk. Lalu ini adalah oven, ini oven yang oven biasa, oven buat untuk roti, tapi jangan kalian gabung dengan makanan. Jadi kalau kalian mau membuat produk daur ulang dengan teknik ini, oven harus dedicate untuk daur ulang sampah. Dan sekarang pun udah ada mesin yang langsung untuk membuat papan plastik seperti ini, harga sekitar 35 juta. Jadi tinggal kalian taburin di tengah-tengah itu, nanti tinggal dipres menjadi papan plastik juga. Terakhir mungkin buat yang paling penting juga, teman-teman ketika udah membuat produk daur ulang, ini adalah 3 market kalian untuk menjual produk daur ulang, baik dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau online shop. Jadi ketika kalian membuat bank sampah ataupun UMKM daur ulang, lakukan commercial mapping sejauh 5-10 km dari lokasi kalian berdiri, dan identifikasi siapa aja pemerintahnya, swasta, atau masyarakat yang bisa kalian ajak kolaborasi untuk menjual produk-produk daur ulang kalian. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Kak Santi. Oke, Kak Iqbal, terima kasih. Dan kali ini kita akan ada masuk ke sesi tanya-jawab. Nanti akan lebih diutamakan untuk peserta yang bertanya langsung, walaupun nanti peserta bisa juga menanyakan di kolom chat. Dan kita waktunya sangat terbatas, mungkin ada 3 pertanyaan saja yang bisa kita bantu jawab. Selebihnya pertanyaannya nanti silahkan ditanyakan di grup WA, dan kami akan buka grup WA untuk sesi tanya-jawab sampai jam 5 sore ini. Ya, untuk yang ingin bertanya silahkan raise hand dulu. Nanti setelah kami persiapkan baru persilahkan untuk masuk, silahkan untuk meng-unmute mikrofonnya. Untuk Pak Wirjadi pribadi silahkan. Pak Wirjadi, silahkan. Pak, oke, kalau gitu Pak Edwin. Pak Edwin. Oke, silakan Pak Iwan Sulistiawan, silakan Pak. Selamat sore, sejahtera. Perkenalkan saya Iwan Bu dari Kabupaten Bandung, tepatnya Desa Lampegan. Yang ingin saya tanyakan Bu, kita sudah lakukan itu Bu untuk pengolahan sampah-sampah plastik. Malah ada rekanan kita juga, binaan kita juga yang sudah memproduksi paving block, tapi terkendala masalah pemasaran Bu. Satu, yang kedua untuk masalah pengolahan limbah. Kita bermain di limbah anorganik yang sampai sekarang kita sudah produksi berapa produk dari limbah sampah organiknya atau anorganiknya. Tetapi dalam hal ini Bu, untuk respon pemerintah setempat belum ada tanggap yang sesuai untuk permasalahan itu Bu. Nah di sini saya sebagai penamping mandiri yang bergerak sendiri karena lingkungan belum ada yang respon hal itu Bu. Kita ada ciptakan beberapa produk minuman dan industri minuman Bu, dan makanan dari limbah sayuran Bu. Nah demikian yang saya tanyakan, mudah-mudahan dengan masuknya di grup ini saya berkesempatan untuk mendapatkan tindak lanjut dari produk-produk dari binaan bank sampah saya, yaitu Bank Sampah Lacak 1 Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi oleh Kak Iqbal terkait pemasarannya dan responnya.
Iya, Kang Iwan, ini Kang Iwan mah udah senior ya, jadi harusnya udah bisa ngerti gini teman-teman tentang pemasaran. Kalian buat apapun ya, nggak harus bikin produk daur ulang. Ayam penyet juga pasti harus tahu tuh marketnya. Jadi isu pemasaran bukan hanya isu di produk daur ulang, tapi kalian mau buat apapun pasti marketing itu jadi permasalahan. Nah, sehingga ketika teman-teman mau men-setting satu produk daur ulang, buatlah produk berdasarkan demand dari masyarakat. Jangan membuat produk apa yang kalian bisa. Misalkan hanya bisa menganyam kemasan kopi jadi tas. Jadi itu akan dibuat produknya kan, tanpa tahu apa kebutuhan masyarakat. Karena banyak nih Pak Iwan yang membuat produk daur ulang kan, terus banyak juga produk-produk yang tradisional lainnya juga gitu. Dia kan harus bersaing. Jadi menurut saya pertama tidak akan adil atau tidak akan bagus orang membeli produk daur ulang karena kasihan, karena iba nih bank sampahnya udah daur ulangnya kita beli gitu kan. Kita nggak mau itu ya, jadi kan kita maunya orang membeli produk daur ulang karena berfungsi dan karena bagus kualitasnya. Jadi sehingga Kang Iwan yang biasa saya lakukan dengan bank sampah kami, jadi lokasi bank sampah nih radius 5 km ada apa aja. Ada bank BCA, ada pabrik Coca-Cola, ada universitas, ada kantor Pemda. Nah itu tuh market utama kalian. Nah kalau udah tahu diidentifikasi ada apa aja dalam radius 5 km, ajak ketemuan atau kirim katalog kalian. Jadi jual apa yang mereka pakai. Misalnya kayak bank, pasti bank tuh butuh namanya tas buat souvenir, buat apa conference, atau bank butuh plakat, atau bank mungkin butuh pulpen dan lain-lain. Nah, jadi jual yang udah jelas marketnya. Kalau universitas apa marketnya. Jadi jangan kalian bikin produk dulu, terus ini nggak ada yang beli gitu kan, karena mungkin nggak ada yang membutuhkan. Jadi harus berdasarkan demand yang ada. Untuk mengetahui demand, Kang Iwan bisa berkunjung sebenarnya ke semua dalam radius 5 km ada apa aja. Ajak diskusi aja, kalian butuhnya apa, kami bisa nggak provide gitu. Saya sangat yakin misalkan satu perusahaan gitu ya biasa membeli produk baru dari luar kota gitu, tapi kalau kalian bisa produksi produk yang sama dengan bagus kualitasnya, pasti mereka mau beralih gitu selama harga dan kualitasnya bisa bersaing. Jadi sekali lagi marketing tidak ada jawaban sederhana karena itu isu untuk semua industri, tapi buatlah produk berbasis kebutuhan masyarakat. Terus kedua, mungkin Kang Iwan, sekarang udah harus bank sampah harus masuk ke digitalisasi ya. Jadi entah dibuat di Instagram, entah buat di e-commerce-nya, join e-katalog pemerintah, ikut pameran, terus semua produk dibikin katalog yang bagus, sebarkan ke semua instansi dan stakeholder supaya tahu bahwa bank sampah ini punya apa produknya. Jadi harus ke arah sana gitu. Karena kan sekarang persaingan udah berat. Jadi memang harus semakin semangat bank sampahnya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tapi di lain sisi, Kang Iwan dan teman-teman, di Indonesia itu marketnya secara umum masih sangatlah sensitif price gitu. Jadi walaupun kalian bisa bikin produk yang bagus, tapi kalau harganya masih mahal dibandingkan produk tradisional, nggak akan dibeli umumnya. Karena sekali lagi di Indonesia marketnya masih sangat sensitif price, yang paling murah akan dicari. Sehingga target market yang tepat mau dijual ke siapa. Biasanya orang-orang yang menghargai produk daur ulang itu di kalangan menengah ke atas atau perusahaan. Jadi diarahkan ke sana produknya. Jadi harus tahu. Nah, bank sampah saya pikir sangatlah ini ya luar biasa misinya, karena kalian dibangun swadaya masyarakat, tapi harus menjadi bisnis yang bisa berjalan baik. Kang Iwan nanti juga bisa masuk ke Kertabumi ya, buat kami bimbing juga untuk bagian pemasarannya. Tapi semoga itu menjawab sedikit banyak ya, Kang Iwan. Terima kasih Mas Bal, pencerahannya semoga bermanfaat buat saya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dengan Bapak Wiryadi Pribadi, silahkan Pak. Nggak bisa unmute katanya tadi Pak Wiryadi. Sudah dicoba di unmute dari sini.
Bentar. Sedang dicoba oleh panitia kembali. Atau yang lain aja Kak Santi? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita coba nanti bisa yang tidak terjawab bisa nanti menanyakan di grup ya. Mungkin sekarang dengan Ibu Sri Asih Wirasatati. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak, saya dari Bogor, Bank Sampah Asri Mandiri. Ingin menanyakan untuk paving block yang bahannya dari plastik tadi, kalau diaplikasikan di ruang terbuka, ketika kena panas sinar matahari, itu menambah suhu panas nggak? Oke, Ibu Sri, jawaban sederhananya tidak. Pertama, Ibu bisa bikin paving block entah dari PET badannya atau juga dari kemasan plastik fleksibel juga bisa. Biasanya tuh kandungannya mungkin hanya maksimal tuh 25% dari kandungan paving blocknya, sehingga tidak akan memberikan efek bikin panas gitu. Pertama, walaupun ditaruh untuk pemakaian di luar ruangan, tidak akan jadi melepuh gitu plastiknya, terus berasap gitu. Karena plastik PET ataupun plastik lainnya fleksibel, biasanya mereka akan meleleh di suhu di atas 70 derajat. Sedangkan kalau di Indonesia kan masih 30 derajat mah tidak akan ada pengaruhnya. Jadi Bu Sri, secara sederhana tidak akan ada pengaruhnya terhadap suhu udara, dan sudah banyak sebenarnya teman-teman lain juga yang fokusnya untuk membuat konblok. Jadi dicoba aja. Yang pasti Ibu Sri kalau membuat konblok haruslah benar ya, harus proper. Biasanya ada yang pakai mesin, ada yang tidak, tapi harus bisa berfungsi selayaknya konblok biasa ya, Bu Sri. Siap, terima kasih Mas. Ini juga buat teman-teman sebenarnya, ketika kalian mau bikin produk daur ulang, bikin produk yang mungkin demand-nya selalu ada, dibutuhkan gitu ya. Kayak misalkan Ibu Sri konblok kan, pasti ada nih marketnya. Tinggal pertama masalah harga, kedua edukasi masyarakatnya kan, supaya mau membeli. Iya Kak Santi, boleh lanjutkan. Kak Santi masih di mute. Oke, kita akan baca untuk satu di kolom chat Kak Iqbal. Dari Farah dari Banjarbaru, bagaimana ketahanan produk pengolahan sampah untuk furniture dan plastik kresek jika dibuat menjadi tote bag, bisa tahun atau kuat berapa kilogram, lalu residunya diapakan? Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu apakah dari pihak Kertabumi bersedia menjadi pendamping untuk kelompok bank sampah di daerah Kalimantan? Mungkin itu. Oke. Yang kedua dulu ya, yang lebih gampang Kak Santi. Pertama, teman-teman bank sampah nanti silakan japri ke Kertabumi atau ke Kak Santi. Kami ada modul buat pengembangan bank sampah, mulai dari membuat produk, penjualan, dan digitalisasi. Jadi bank sampah manapun kami terbuka untuk kolaborasi. Jadi silakan nanti join di grup yang akan diberikan. Yang kedua, produk dari plastik akan setangguh apa gitu ya. Mungkin pertama akan tergantung dari prosesnya. Kalau kalian bikin tote bag tapi nggak dijahit gitu ya, jangankan sekilo gitu kan, setengah kilo juga akan hancur. Jadi memang harus proses produksinya harus sama persis seperti kalian bikin tote bag dari kain, nggak ada bedanya. Jahit pakai mesin jahit, pakai jarum yang tepat, pakai benang yang kuat, terus jahitnya lurus, mungkin double. Jadi kekuatan dari produk daur ulang akan lebih kepada prosesnya seperti apa, karena hasilnya akan sama aja dengan produk lain. Nah, kedua, kalau untuk furniture, saya pikir akan lebih kuat pakai plastik. Walaupun mungkin kalau furniture akan sedikit lebih mahal ya kalau pakai daur ulang plastik, tapi produknya akan lebih awet. Pertama, tidak akan berayap, tidak kena air, nggak akan jadi rapuh, jadi bisa dipakai bertahun-tahun. Selama apa ya, sepanjang umur plastik itu mungkin bisa ratusan tahun, jadi bisa banyak. Jadi silakan dieksplor. Untuk teman-teman yang mau fokus membuat furniture, tapi saya pikir marketnya besar karena produknya menarik dan kalian bisa desain bentuknya mungkin segitiga, bundar atau kotak, jadi banyak pengembangannya. Oke, karena
karena waktunya sudah habis ya, jadi mungkin webinar ini kita tutup. Dan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, kami akan jawab melalui grup WA karena banyak sekali pertanyaannya. Dan grup WA sekali lagi yang kami buka sampai jam 17. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya atau ingin menanyakan titipan pertanyaan ke CCEP Indonesia, silahkan chat di grup dan grup akan dibuka untuk bisa chat dari saat sekarang sampai nanti jam 5. Oke, demikian rangkaian webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara webinar hari ini. Saya mewakili seluruh panitia dan CCEP Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama berlangsung terdapat perkataan atau hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Santi, Ibu, mohon izin, materinya belum di-share ya? Materi akan di-share di WhatsApp group ya Pak. Absen udah di-share, nanti akan di-share lagi di WhatsApp group. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan diisi